yang tantrum itu, ya kita harus tahu juga nih, frekuensinya tantrumnya dalam seminggu berapa kali. Kalau terlalu sering, berarti ada sesuatu di Ananda. Mungkin ada diagnosis lain terhadap Ananda ya. Entahkah apakah hiperaktif kah, atau mungkin ada autism kah, atau ada cerebral palsy dan sebagainya. Ya itu penting untuk diperiksa lebih lanjut ya. Tapi kalau misalnya tantrum ya, sebulan sekali tantrum, tapi dia sangat kalau tantrum parah banget, berarti ada sesuatu nih. Kalau anak-anak ya, ini saya nggak tahu ya umurnya berapa ya, Mbak Melisa tadi belum sampaikan. Kalau dia anak kecil ya, masih di bawah 6 tahun, tantrum kenceng banget, itu ya paling kalau nggak lapar, ngantuk, sama nggak enak badannya, nyeri kah atau nggak enak. Itu biasanya gitu. Nah, kok dia bisa tantrum kenceng banget ya? Berarti udah sangat luar biasa itu. Laparnya sangat, ya, kemudian ngantuknya sangat, dan kemudian juga nyeri badannya, mungkin dia demam kah, makanya ngilu. Ya kita kan kalau kena influenza tuh ngilu. Apalagi anak-anak tuh, sendi-sendi ngilu udah nggak tahan itu. Ya, nah mungkin dia sudah kasih kode kita orang tua, tapi kita bentar ya nak, sebentar, apalagi kalau lagi kerja ya, bentar ya nak, bentar ya, nggak. Dan kalau sudah tantrum ya terpaksa kita hanya bisa ya mencegah dia dari hal-hal yang bahaya gitu. Ya dia guling-gulingan gitu ya, kita kalau ada di situ gelas kayak ya singkir-singkirin gitu ya. Biarkan dia guling-gulingan dulu. Bahkan kalau biasanya tantrum yang biasanya karena autism atau dengan diagnosis lain itu udah disiapin matras itu yang untuk bisa digulung supaya dia aman ya. Nah, terus gimana sebetulnya kita sebetulnya kadang-kadang kalau anak tantrum jadi takut kan, jadi takut dan juga marah, jadi emosi kita turun tuh ke level fear dan mau buru-buru, lust dan ada anger. Nah, itu kalau nggak cepat-cepat istighfar, dia masuk ke kolbu kita, masuk ke jantung, malah dia memberikan frekuensi itu, dia kirim lagi ke anak. Jadi itu anak jadi tambah marah, tambah takut gitu. Makanya kalau ada anak ya, apakah anak itu tantrum atau misalnya ngambek atau anak itu agak tinggi suaranya, nomor satu setelah kita menjauhkan hal-hal yang bahaya, orang tua itu bikin tenang dirinya. Istighfar dalam hati, astagfirullahaladzim, ya Allah, tenang. Kadang-kadang nggak bisa diajak ngomong tuh. Dia kan nangis kan, itu nggak bisa diajak ngomong. Atau kita suruh dia istighfar, susah. Istighfar, susah kan, susah. Maka kita aja yang istighfar. Nanti istighfar kita bisa kena ke dia. Bahkan kita khususkan, ya Allah, ya saya kirimkan doa ini untuk anakku yang sedang ngamuk, ya Allah, angkat sedihnya, ya Allah, angkat marahnya, ya Allah, bikin dia tenang. Kita ngomong aja. Nanti ya jantung kita kirim ke dia, kan tadi sudah diteliti tuh. Ya, jantung bisa ngomong sama jantung orang lain, bahkan sama pikiran orang lain. Apalagi ibu ke anak. Ya, saya sering bilang begini, ya. Gelombang elektromagnetik ibu dan anak itu kalau boleh dibikin analogi itu satu provider. Ya, saya sering juga di teman-teman di sini udah ada yang hafal juga nih kalau saya suka kasih perumpamaan walaupun bukan di endorse ya. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Ya, ibunya Indosat, anaknya Indosat. Bapaknya belum tentu. Bapaknya mungkin ya Telkomsel gitu. Jadi, maka kalau seorang ibu nih lihat anak yang sedang marah dan sebagainya, jangan kan marah, ngambek aja ya. Udah deh, kita nggak usah banyak ngomong. Kadang-kadang lewat pakai mulut jadinya salah. Bikin anak yang tadinya sudah mau move on emosinya jadi dubrak turun lagi. Gitu. Makanya kita ya sudah, kita istighfar aja, bikin tenang. Terus ya Allah, angkat dia marahnya. Saya biasanya gitu kan, apalagi anak 5, 4 laki-laki, kadang-kadang tuh ya suka berantem. Laki-laki kan suka rebutan ya. Udah. Saya nggak mau banyak ngomong tuh. Paling kalau misalnya ada yang bahaya saya singkirin ya, saya liatin jari jauh. Tapi itu ini kolbunya ngomong terus, ini hantem sana, tung. Dan insya Allah segera itu reda. Ya. Walaupun tentu nggak tiba-tiba berhenti. Kenapa? Karena secara fisik juga kalau anak lagi ngamuk, nangis, dia harus ada intervalnya. Ya, kayak kita juga kalau habis nangis kan nggak bisa berhenti kan, ada ayo dong berhenti, ayo dong berhenti. Jadi kasih interval memang. Tapi jauh lebih cepat dibanding kalau kita tambah ngomong pakai verbal kita. Ya, tambah lama dia. Ya, kira-kira begitu Bu Melisa. Ya, hanya saya nggak tahu ini usia berapa ini Ananda.